kuliah Indonesia pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saif, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Saif. Semoga doa yang kita panjatkan membuat pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi putri bagi kalian semua. Amin. Yang tidak hadir, siapa keterangannya? Mbak apa Nadia? Mana dia ya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambar, dua gambar. Kelihatan belakang? Belakang kelihatan. Yang sebelah kiri ada gambar, kemudian ada tulisan anak miskin menjadi kaya karena rajin, kemudian anak kaya menjadi miskin karena malas. Dunia ini bulat dan adil. Itu kata Mario. Apa artinya? Kemudian kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada kata, ada kalimat apa yang sudah dipelajari. Bu Putri ingin tanya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Dampak penjajahan benar sekali. Kita sudah membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu pergerakan nasional. Jadi dampak itu memberi pengaruh apa di Indonesia, terkhusus mengenai pendidikan dan pergerakan nasional. Nah, kemudian ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, nanti kalian akan memahami latar belakang munculnya golongan elit. Kemudian lanjut. Perhatikan gambar yang ada di layar LCD. Gambar apa itu? Logo apa itu? OSIS. Benar. Logo dari OSIS SMA Negeri 1 Ungaran. Kemudian kita lihat dari mana toh orang-orang terpelajar itu muncul? Dari politik etis. Ingat politik etis? Politik balas budi. Benar sekali, politik balas budi. Isinya ada 3: edukasi, irigasi, emigrasi. Seperti tadi Bu Putri sampaikan di awal, kita akan diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian nanti hasilnya ada presentasi. Alurnya nanti kalian akan Bu Putri kasih tahu dulu mengenai materi dari masing-masing kelompok nanti apa. Nanti tak kasih lembarnya untuk mengerjakan. Kemudian sambil nanti saya keliling ya, nanti putar buat dicek satu persatu. Kemudian nanti untuk hasilnya, presentasinya boleh pakai Canva, kemudian boleh pakai PowerPoint kalau kalian ada aplikasinya. Kemudian yang mudah Bu, saya nggak punya Canva, nggak punya PowerPoint, memori saya penuh. Nah, boleh pakai story Instagram. Jadi itulah alternatifnya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Silahkan yang gabung, ya silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berarti sini, 2 sini. Sini aja. 3, 4, 5, 6. Sini kelompok 1 aja. Saya bagikan dulu ya. Nanti saya kasih yang buat pekerjaannya. Oke. Nah, tugas kalian dari masing-masing kelompok nanti kalian akan mendapatkan artikel, berita,
saya urutkan. Kelompok 1 Budi Utomo, kemudian kelompok 2 Saringan Islam, kelompok 3 PRI, keempat PKI, 5 Indis Partai, kemudian keenam PI Perhimpunan Indonesia. Nah, nanti silakan di-scan barcode-nya masing-masing. Di situ ada berita atau artikel mengenai organisasi tadi. Nah, kemudian kalian baca artikelnya. Di situ di LKPD ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bisa ringkesan atau gambarannya kalian tulis di LKPD, dan hasilnya yang untuk presentasi kalian kerjakan di media Canva atau di sebagainya yang akan digunakan bahan untuk presentasi. Kalian silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang organisasi. isi pokok artikel. Pokok artikel tersebut adalah bagaimana bentuknya organisasi Budi Utomo, dimulai dari gagasan Dr. Wahid Wijoyo untuk membentuk satu organisasi. Pada awalnya, 9 mahasiswa Satuan mendirikan organisasi Budi Utomo. Dengan bentuknya organisasi Budi Utomo menjadi awal kebangkitan nasional. Untuk 2, perkembangan organisasi. Organisasi Budi Utomo awalnya hanya memiliki 9 anggota. Dalam waktu 5 bulan, organisasi ini telah memiliki anggota 1.200 orang. Jangkauan gerak organisasi yang semula hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura, kemudian diperluas dari masyarakat tanah air seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan juga agama. Bidang kegiatan yang dipilihnya adalah pendidikan, sosial, dan kebudayaan. 3. Bentuk pergerakan nasional. Dalam Kongres pertama Budi Utomo ditetapkan tujuan Budi Utomo adalah untuk menjamin kehidupan bangsa yang dilakukan melalui bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Aktivitas yang dilakukan pada bidang tersebut diantaranya 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin untuk mencapai kemajuan bangsa. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Dan 5. Menyediakan dana belajar bagi siswa yang kurang mampu. Cukup dari kami. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Nikita Widya, Semerasan 27 dari kelompok 4. Di sini beritanya, bagaimana cara mereka mempromosikan organisasi Budi Utomo hingga mencapai 1.200 anggota. Apakah ada pertanyaan lagi?
Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin yang sering berkeliling ke kota-kota besar di Jawa untuk mengampanyekan gagasan tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Apakah ada pertanyaan lain? Jika cukup, kami akan menutup presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing, boleh silakan dikeluarkan HP-nya. Di sini ada soal evaluasi, silahkan di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan. Tentang pergerakan nasional, tentang perkembangan